Sebelumnya kita warming up sebentar biar kita tidak lupa setelah puncak katanya lupa sama dia. Oke semuanya, sekali lagi shalom. God PPI, yes. KPI, yes. PPI, yes, yes, yes. Punya bagi Tuhan. Untuk menyembah Kita akan mulai dengan satu pertanyaan memang yang harus kita temukan jawabannya secara pribadi. Jangan sampai kita menemukan satu kalimat yang perlu mungkin harus kita ingat. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan dari judul kita. Apa tujuan hidupmu? Ya. Apa tujuan hidupmu? Sekali lagi yang penting ya. Apa tujuan hidup? Oleh sebab itu kita harus menemukan ini secara pribadi. Ini tidak boleh apa ya? Karena kalau kita menemukan tujuan, arah, goal, sasaran yang tepat, bahasa Inggrisnya purpose, ya. Ini hidup kita ini nanti akan kacau. Ya, hidup kita ini akan selamanya. Hidup kita ini akan tersesat. Ya. Bahasa Jermannya Keder. Lalu bahasa Thailandnya aprang-aprang. Ya. Bahasa Cina-nya Thailandnya linglong nanti. Kita tahu nyasar-nyasar aprang-aprang. Kalau ada tujuan mana? Kalau kita mau jalan keluar rumah, terus nggak ada tujuan, mana? Kalau ada tujuannya, kita cek ke sini ya, pasti kita harus sama jalannya. Karena ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, mana ya? Apa? Ya kan? Oleh sebab itu kamu tadi jangan sampai nggak kamu, ya. Ada kompas itu, ada satu arah di mana kita menjadi sasaran kita kemana? Gitu. Karena ada tujuan. Saya mau bedakan sangat penting. Ya makanya Rick Warren ini menulis buku terus Driven Life 40 Day itu sangat memberkati oleh. Sama berkati gerejanya yang lebih dari 30.000 gereja Settlement juga dia memberkati kalau salah 176 negara ya, juga dia memberkati lewat tulisannya, lewat bukunya. Karena kita harus menemukan destinasi kita, tujuan hidup kita ini apa.
Yang menjadi sasaran hidup kita ini apa? Dan hal ini nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa secara logika. Dulu mungkin saya pribadi juga mengalami. Saya pikir dulu kan dari SD saya sudah memikirkan saya mau sekolah mana ya. Tujuan saya ke SMP. Kalau masuk anak gimana nanti ya. Waktu itu mau kerja, masuk STM. Itu juga tujuan dalam pikiran kita. Lalu apa setelah itu bekerja? Bekerja menikah punya anak. Apakah itu tujuan kita? Ya. Setelah ya hari demi hari ada waktu demi waktu pembelajaran itu baru saya bisa menemukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya tidak sesimpel itu. Dan kita harus tahu, ya, kita harus tahu bahwa yang kita pikirkan dari logika kita mau begini, mau bekerja, mau punya jabatan, mau punya kedudukan, itu tujuan adalah seperti itu. Saya yakin itu tidak memberikan satu kepuasan atau satu jawaban yang benar. Maka kita mau mengerti, menemukan tujuan hidup kita ini, yang pertama, ya, hidup kita ini harus dimulai dari Tuhan. Hidup kita ini harus dimulai dari Tuhan, tidak bisa cara lain. Ya, bukan dari buku-buku motivasi bukan, tetapi dari Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, itu semua ciptaannya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita ini adalah yang pertama ciptaan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia merancang begitu hebatnya sampai dan jadikan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini sesuatu yang bisa. Pasti ada maksud, ada tujuan Tuhan buat manusia yang diciptakan. Ada sini jelas untuk Dia, untuk Tuhan. Jadi waktu manusia diciptakan atau manusia dilahirkan itu untuk Tuhan. Di sini baru kita mulai mengerti bahwa kita ada di dalam dunia ini. Ya. Ada rancangan Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada destinasi Tuhan, ya, ada sasaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia. Tujuan yang pertama, ya, Allah menciptakan kita, yaitu untuk menjadi keluarga Allah. Ya, keluarga Allah sendiri ya, kita mempelajari Allah itu kudus, suci, benar. Maka saya percaya kita harus mengikuti tata cara kehidupan keluarga Allah. Dan kita bisa melihat role model itu dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan modelnya. Untuk kita boleh mencapai sasarannya. Karena nanti yang kedua, kita akan tahu tujuan yang kedua itu nanti seperti yaitu melalui role model Tuhan Yesus Kristus kita diarahkan ke sana. Karena hanya Yesus yang akan membuat kita menjadi keluarga kerajaan. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Dalam kasih-Nya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang pertama, menjadi keluarga Allah. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua, ya, di dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus Kristus, ya, harus menjadi serupa dengan Kristus. Tadi saya sudah singgung role model kita, contoh supaya kita bisa bersama dengan Tuhan menjadi keluarga Allah. Kita harus serupa dengan Kristus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan sampai 24 ayat itu. Memang itu tujuannya itu. Tujuan anak-anak Tuhan dalam kehidupannya menjadi seperti Yesus. Tujuan yang ketiga. Nah, ini kita ya diberikan destinasi oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, melayani Tuhan. Saudara yang keempat, ya, tujuan kita yang selanjutnya adalah kita memiliki sebuah misi, ya, ya. Seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk misi, yaitu apa? Keselamatan. Maka ketika Tuhan sudah melakukan itu, Tuhan mengutus kita untuk sebuah misi. Yang terakhir, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Beri tepuk tangan.